Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teori basis data 2 mengenai bab 13, data warehousing dan decision support. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah memahami tentang decision support. Decision support system. Secara umum, aplikasi-aplikasi basis data dapat kita bedakan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, pemrosesan transaksi, serta yang kedua, pendukung keputusan. Aktivitas pemrosesan transaksi banyak sekali mengelola dan memproduksi data atau informasi. Data transaksi makin lama akan menumpuk sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Basis data yang berukuran besar semacam ini dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan-keputusan bisnis. Contohnya yaitu pedagang retail bisa memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam pembelian baju-baju model tertentu dalam tokonya, sehingga model-model baju itu cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, ia dapat memulai penyimpanan banyak persediaan atau stocking untuk baju-baju tersebut di tokonya. Penyimpanan dan pembelian data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting, di antaranya adalah sebagai berikut. Meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat ditulis dalam PL/SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. Bahasa-bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performansi dan analisa statistikal yang demikian rinci, sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik. Data yang demikian banyak dapat memberi makna tertentu bagi pemiliknya. Untuk itu, teknik-teknik pencarian makna yang dibangun komunitas inteligensi buatan berusaha menemukan secara otomatis aturan-aturan statistik dan pola-pola data. View Decision System. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam satu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support, yaitu yang pertama, view berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. QOLAP biasanya merupakan query agregasi. Yang ketiga, data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asynchronous dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian, yaitu create view regional sales, kategori sales state, as select p.kategori s.sales l.state, from products dengan nama alias B, sales alias S, location dengan nama alias L, where p.pid sama dengan s.pid and s.logid sama dengan l.logid. Query berikut ini menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan kategori dan negara bagian, yaitu select r.kategori r.state, sum r.sales from regional sales r, group by r.kategori r.state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select r.kategori r.state sum r.sales from select p.kategori s.sales l.state from products dengan nama alias B, sales S, locations L, where p.pid sama dengan s.pid and s.logid sama dengan l.logid sr,
group by r.category r.state. Sekarang kita memasuki ke sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Maka jawabannya adalah yang dimaksud aplikasi decision support yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Berikutnya, untuk soal yang nomor 2, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Jawabannya adalah desain untuk memanage, yaitu pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain yaitu backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Berikutnya, untuk soal yang nomor 3, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawabannya adalah model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time, yaitu perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item, item name, brand type, atau time yaitu day, week, month, quarter, year. Sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikutnya, untuk soal yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Jawabannya adalah tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikutnya, untuk soal yang nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? Jawabannya adalah, view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan dengan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi dan data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian untuk pertemuan kali ini.